Salam jemaat sekalian, Merdeka. Hari ini adalah hari ke-18 dari masa 31 hari nilai iman yang dihidupi oleh tokoh pahlawan nasional Kristen Indonesia, yaitu Martha Christina Tiahahu. Yang menjadi dasar renungan kita adalah Kitab Daniel, pasal 3 ayat 5 dan 6 yang demikian bunyinya. Demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling kecapi, rebab gambus, sardam dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka kamu harus sujud menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Mas bacaan kita menceritakan perintah Raja Nebukadnezar kepada seluruh rakyat dan pejabat tanpa terkecuali untuk menyembah patung buatan Nebukadnezar. Bagi siapapun yang tidak mau menyembah, dicampakkan dalam jalur api yang menyala-nyala. Perintah raja ini langsung ditolak oleh Sadrah, Meshach, dan Abednego karena bertentangan dengan imannya, sehingga mereka ditangkap dan dihadapkan di hadapan raja. Di hadapan raja ketika mereka ditanya, Sadrah, Meshach, Abednego tetap teguh pada pendiriannya, yaitu tidak mau menyembah patung buatan Raja Nebukadnezar. Ini bisa dilihat dari ayat 17, 18, dan 19. Mendengar jawaban ini, raja murka, maka Sadrah, Meshach, dan Abednego dicampakkan dalam dapur api yang menyala-nyala. Mereka bertiga berani menolak perintah Raja Nebukadnezar dan berani mengambil risiko dicampakkan ke dalam dapur api karena mereka tidak mau menduakan Tuhan di dalam hidupnya. Inilah sikap yang benar dan disukai Tuhan. Sikap teguh pada pendirian dan berani ini juga ditunjukkan oleh Martha Christina Tiahahu. Ketika Martha Christina Tiahahu mengusir penjajah Belanda dari daerahnya di Nusa Laut. Keteguhan pendirian nampak ketika ia menyampaikan niatnya kepada ayah yang bernama Paulus Tiahahu, yaitu seorang kapiten berasal dari desa Abubu di Pulau Nusa Laut, untuk ikut jejak ayahnya, yaitu memanggul senjata untuk melawan penjajahan Belanda. Tapi keinginannya ini tentunya tidak direstui oleh ayahnya, apalagi dia masih seorang perempuan yang masih muda belia. Keinginannya untuk ikut perang itu disampaikan sampai 3 kali dalam waktu yang berbeda-beda. Keteguhan Martha Christina Tiahahu ikut berperang bersama ayahnya. Akhirnya ayahnya menyerah dan mengizinkan ia bergabung dalam kelompok perjuangan, sehingga mulai saat itu Martha Christina Tiahahu memanggul senjata mendampingi ayahnya mengusir penjajah Belanda. Selain teguh dalam pendiriannya, Martha Christina terkenal sebagai gadis pemberani, sehingga ia mendapat julukan Sri Kandi dari Tanah Maluku. Martha Christina Tiahahu tidak hanya mengangkat senjata, ia juga memberikan semangat dan motivasi pada kaum wanita agar turut membantu kaum pria dalam medan pertempuran. Ketika Martha Christina Tiahahu mendampingi ayahnya memimpin perlawanan di Nusa Laut, di waktu yang sama, Kapiten Patimura juga sedang melawan Belanda di Saparua. Pada tanggal 12 Oktober 1817, Belanda melancarkan serangan umum terhadap pasukan rakyat. Dalam serangan ini, tentara Belanda berhasil menangkap Kapiten Paulus Tiahahu dan Martha Christina Tiahahu. Lalu ayah dan anak ini dibawa ke kapal Everston. Dalam kapal ini, Martha Christina Tiahahu dan ayahnya dijadikan satu dengan tawanan yang lainnya. Para tawanan akhirnya diinterogasi oleh Huysges, seorang birokrat Belanda, dan Kapiten Paulus Tiahahu dijatuhi hukuman mati, sedang Martha Christina dibuang ke Pulau Jawa.
pada waktu ayahnya diputuskan hukuman mati, Martha Christina Tiahahu berusaha memohon kepada para pejabat Belanda agar dirinya bisa menggantikan ayahnya dalam menjalani hukuman mati. Tetapi permintaan ini tidak dikabulkan oleh pejabat Belanda. Sepeninggal ayahnya, kondisi kesehatan Martha Christina Tiahahu mulai terganggu. Selanjutnya, Martha Christina Tiahahu dibawa ke Pulau Jawa. Dalam perjalanannya ke Pulau Jawa, kesehatan Martha semakin buruk dan ia menolak makan dan menerima pengobatan. Dan akhirnya pada tanggal 2 Januari 1818, Martha Christina Tiahahu mengembuskan nafas yang terakhir, dan jenazahnya dimakamkan di Laut Banda. Sebagai tanda jasa Martha oleh pemerintah Indonesia dianugerahi pahlawan nasional. Perjuangan Christina dalam membebaskan rakyat dari penindasan, kemiskinan, ketidakadilan yang ada pada waktu itu dilakukan dengan gagah berani dan penuh pengorbanan yang cukup besar. Pemuda-pemudi sekarang juga dihadapkan kepada tantangan yang tidak kalah beratnya, dan semua itu harus dijawab secara tepat. Tantangan itu yaitu mengisi kemerdekaan dengan pembangunan di segala bidang berdasarkan Pancasila. Dan saya yakin pemuda-pemudi Kristen mampu mewujudkan tujuan pembangunan nasional, yaitu untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur apabila memiliki sikap teguh pada pendirian yang benar, berani, rela berkorban, tanggung jawab, dan yang dilandasi takut akan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, pada hari ini kami mengucap syukur kepadamu, karena kami boleh belajar dari keteladanan Shadrach, Meshach, Abednego dan serta Martha Christina Tiahahu, yaitu kami diajari untuk memiliki pendirian yang teguh, berani untuk melakukan yang benar walaupun harus mengambil satu risiko. Kami diajari juga untuk rela berkorban dan peka terhadap sesama. Terima kasih Tuhan, biarlah dalam kehidupan kami boleh mencontoh, meneladani, dan melakukan kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, selamat beraktivitas dan berkarya. Sekali merdeka, tetap merdeka.